Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kita Halo. bersyukur hari ini hari pertama nih kuasa, Ya. hari Senin. Wah, puji nama Tuhan. Selamat pagi buat yang mengikuti live streaming. Nanti yang ngikutin siaran tunda ya selamat siang, selamat sore juga bisa kok. Ya. Nah, hari ini kita bersyukur Tuhan sertai di kalau kita sebenarnya hari Senin kan biasanya hari pertama tuh. Padahal Awal Juli lagi, Mas. awal Juli lagi. Awal Wah, Juli, puji nama semester Tuhan. kedua. Semester kedua hari pertama hari ini kita mau Ya. bersyukur sama Tuhan. Kita ada karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita satukan hati kita mau hari ini kita mulai tuntunan sepekan pagi ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yes. Ini awal Tuhan, 1 Juli ini kami bersyukur Tuhan. Bahkan kami memberkati Tuhan, bulan-bulan yang kami lewati. Semua Ya. kami boleh bisa lewati karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau Engkau sertai kami, kalau Engkau jagai kami Tuhan. 6 bulan yang lalu Tuhan, kami percaya bulan-bulan selanjutnya kami akan berjalan bersama-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya. Mari sama-sama kita sembah Dia pagi hari ini. Tuhan, Oh, bawa penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. kami Katakan bersyukur terima kasih. Tuhan. Ilalamaya shalalalamaya lalalama. Ilalamaya shalalalamaya lalalama. Oh, ya lalamaya shalalalamaya. Oh, lalamaya shalalalamaya. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, ya lalamaya shalalalamaya. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Amin Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian ini dari awal. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan iman yang kuat katakan, Aku percaya Kamu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. kami puji Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari sembah Dia. Kasih. Oh, ralamaya syadara lamaya ralamaya ralama. Oh, ralamaya syadara lamaya ralamaya ralamaya ralamaya. Berkat-Mu melimpah atas setiap Oh, kami. kemurahan-Mu Tuhan, kasih setiamu. Kebajikan atas setiap kami Oh. Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu. Hadirat-Mu Segala hormat bagimu Tuhan. memenuhi. Terima Haleluya. Engkau yang memampukan setiap kami. Telah kulihat Amin. kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Wow, puji nama Tuhan. Pagi hari ini hadirat-Mu begitu kami rasakan. Amin, Ya Tuhan. Tuhan, Terima Kau hadir kasih. di tempat ini. Kalau sebentar ya Tuhan, kami akan sharing
kebenaran firman-Mu ya Tuhan pagi Ya. hari ini ya Tuhan. Biar Kau urapi setiap kami Amin. ada di rumah-rumah ya Tuhan. Kau urapi dengan dahsyat ya Tuhan. Ya Tuhan. Supaya firman ya Tuhan yang ditabur tidak akan sia-sia ya Ya. Tuhan. Dan firman yang ditabur akan menjadi rema Amin. buat kehidupan kami dan akan kami lakukan. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sapa kembali nih Ya. kawan. Ada shalom. Shalom. Semuanya. Puji Selamat nama pagi. Tuhan. Yang baru bergabung nih. Selamat pagi. Ya. Puji nama Tuhan. Hari ini tuntunan sepekan hari pertama. Ya, Hari Senin 1 Juli. 1 Juli. Di semester 2 nih hari pertama nih. Yes. Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberi kesempatan buat kami. Dikasih. Wah, ini luar biasa nih. Iya. Kepercayaan yang luar biasa kembali ngasih tuntunan. Sebenarnya kayaknya belum layak nih ngasih tuntunan. Tapi ya puji Tuhan, apapun kita sebagai murid harus siap sedia. Ya. Iya, karena ini bagian dari kepercayaan latihannya kita nih oleh Betul. Bapak Gembala. Terima kasih sekali lagi Bapak Gembala, seluruh tim pengembalaan di GBI Arkadia, puji nama Tuhan. Ya, tuntunan sepekan minggu ini kawasan dari Senin sampai dengan Sabtu. Ini gimana iman kita supaya bertumbuh kawasan. Ya. Gimana apa yang dilakukan. Nanti ini hari pertama kebajikan. Kita ke Ya, bagian kebajikan. Nanti kedua ada pengetahuan. Besok hari Selasa ada pengetahuan. Nanti ada penguasaan diri. Ada tentang ketekunan, kesalehan. Bahkan kasih kepada saudara seiman dan semua orang. Ya. Wah, luar biasa nih temanya sangat. Wah, gimana kita berdampak buat orang-orang di lingkungan kita. Ya. Iya, kita nggak apa ya? Kayaknya nggak klop kalau kita nggak baca ayatnya dulu. Ya, Pak saya Hasan, ya. bacain ayatnya di Ya. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 ya Mas ya. Ya, puji nama Bacain Tuhan. ya. Yuk, kita baca. Ya, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan Nah, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. ya, puji nama Tuhan. Ini kalau ngomong perikopnya di atas tuh panggilan kita dan pilihan Allah nih kawasan. Ya. Kita bagaimana kita sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan, dipilih sama Tuhan, kita menambahkan kepada iman kita, bukan ya kita modal orang percaya adalah beriman kawasan. Tuh. Kita bagian modal awalnya beriman, tapi bagian yang terpenting bukan sekedar berhenti beriman, tapi ayatnya dengan jelas harus kita tambahkan tadi tuh. Makanya kita sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, kepada iman kita, Ya. kebajikan. Nah, hari ini kita membahas tentang kebajikan nih, kawasan. Kita kalau ngomong kebajikan, kita kalau searching di Google udah ketemu nih, kawasan. Ya. Kebajikan tuh apa? Banyak perbuatan baik. Ya. Perbuatan baik itu juga kebajikan. Terus ya kebajikan itu satu hal yang mungkin ya jarang kita dengar ya. Kebanyakan kebaikan ya Mas ya. Ya, ha. Nah, kalau kebajikan itu jarang kita dengar. Agak baku lah bahasanya. Agak baku Ya, ya betul. kebajikan itu. Dan ya ini garis besarnya itu kebajikan itu ya perbuatan baik. Kalau saya lihat di kamus besar bahasa Indonesia itu perbuatan baik Mas, perbuatan yang menyenangkan, itu kebajikan. Kita nolong orang itu kebajikan. Gitu. Kita ngalah buat orang juga Itu kebajikan. kebajikan. Iya, kebajikan itu simpelnya gini, kawasan. Kebajikan itu ya benar tadi sesuatu hal yang baik, tapi kebajikan itu lebih dari sekedar perbuat baik nih. Kebajikan itu baik luar dalam. Ada orang baik kelihatannya, tapi kalau di motivasinya tidak benar itu jadi bukan kebajikan tuh. Betul. Karena ada, kalau orang bilang ada udang di balik batu nih. Ya. Nah, ada masuk tersembunyi dan nggak bisa. Nah, makanya kebajikan itu perlu kita pahami bahwa supaya lewat kebajikan kita, lewat sesuatu yang kita lakukan, menambah iman kita, bahkan menambah iman orang-orang tuh. Jangan sampai kita sebagai orang percaya jadi batu sandungan tuh. Wah, yang Kristen aja begitu. Tidak menunjukkan tentang kebajikan. Ada beberapa ayat yang menunjang, bukan mendukung, bahkan mendukung tentang kebajikan. Kita baca ayatnya boleh, kawasan? Kita 1 Timotius dulu nih. Ini 1 Timotius 6 ayat 18. Ini saya bacakan begini. Ini ayat yang sungguh luar biasa juga. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Ada kata kebajikan gitu. Yang menarik bagi saya begini, kawasan. Kaya ya boleh sah-sah saja. Wah, bahkan kita dianjurkan untuk ya kaya harus kaya. Gimana kita jadi supaya jadi berkat ya kita harus diberkati dulu nih, kawasan. Betul. Nah,
Tapi yang menarik ayat ini adalah ketika menjadi kaya dalam kebajikan nih Kosan. Ya, ayat yang sebelumnya kan agar mereka berbuat baik. Ya. Lebih komplit lagi ketika menjadi kaya dalam kebajikan. Makanya bersyukur Anda yang hari-hari ini kaya dan punya kebajikan. Ya. Bukan sekedar banyak orang kaya, mentalnya ya pelit-pelit aja Betul, Kosan. Ada betul. orang, wah nanti kalau saya kaya, mungkin saya akan jadi dermawan. Kalau dasarnya pelit mah kadang pelit aja Kosan. Kaya belum tentu bisa berbagi, Mas. Iya. Ini bukan kebetulan ya. Tadi sebelum ada renungan dari Ibu Gembala. Harta yang kita miliki itu tuh bukan milik kita, Mas. Ya. Ada milik orang lain yang perlu kita bagi. Itu yang Bu Gembala ada sharing firman ke kami kita ya di Cool ya. Begitu. Jadi harta yang kita dapatkan itu bukan semuanya milik kita. Itu ada yang harus kita bagikan untuk orang lain gitu, membantu sesama saudara seiman, ya kan. Bahkan yang bukan saudara seiman pun harus kita bantu gitu loh. Ya seperti itu sih. Makanya tadi itu ya, menariknya ketika ya pesannya buat orang kaya Juni, pesan khusus nih. Ayat ini pesan khusus buat ya kita semua harus berbuat baik. Betul. Berbuat baik bukan sekedar tentang uang sih, bukan tentang sebuah materi. Ya. Makanya kebajikan itu bisa nanti ada beberapa ayat biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang tuh Kosan. Ada orang-orang ya kita ketemu orang kayaknya baik aja bawaannya itu. Belum ngelakuin apa-apa kayaknya bawaannya emang orang baik aja gitu. Nah, itu kebaikan hati orang itu diketahui. Nah, biarlah semua kebaikan kita diketahui oleh semua orang. Bahkan Filipi 4 ayat 8 boleh bantu bacakan Kosan? Ya. Filipi 4 nih, menarik juga nih. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, semua yang baik-baik, semua yang pokoknya yang benar-benar yang disebut kebajikan harusnya menjadi pikiran utama kita, Kuasa. Ya. Makanya kebajikan itu emang jarang digunakan sih. Kata kebajikan itu kan, wah itu orangnya kebajikan banget kan, nggak jarang. Betul, ya, jarang banget. Tapi menariknya kata kebajikan ini di beberapa ayat mendukung bahwa ya kita harus berbuat kebajikan ya, sesuatu yang bahkan semua yang disebut kebajikan, tadi yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia, yang manis, yang sedap didengar, semua itu kayaknya kalau kita lihat di firman Tuhan, kayaknya Rasul Paulus beberapa kali ada kata kebajikan ya, keluar kata-kata kebajikan. Kalau saya lihat justru ya kebajikan tuh bedanya apa sih Mas sama kebaikan? Saya juga masih agak-agak ini nih. Kenapa ada kata kebajikan gitu loh? Kebajikan dan kebaikan ya kan? Menurut saya pandangan saya nih. Tadi itu kebajikan dan kebaikan itu sama kok. Tapi yang baik belum tentu dibilang kebajikan. Karena tadi tuh saya bilang ada orang baik dengan motivasi yang tidak benar. Ya. Baik sih, orangnya baik. Tapi ada banyak hal yang bahkan baik tapi tidak benar. Dia memberi tapi mengharap balasan sesuatu, ada juga kayak gitu ya. Itu nggak kebajikan tuh karena lahir dari hatinya gitu. Makanya semua yang baik, semua yang benar tuh yang disebut kebajikan. Jadi kebajikan itu lebih luas sebenarnya, Pak. Lebih luas. Karena betapa ya tadi tuh bahkan ada beberapa ayat nanti kita buka dulu Roma nih, Kuasan. Ini ada nih. Tadi yang ngomong tentang tadi kan ada orang membalas gini. Makanya janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah apa yang baik buat semua orang, Kuasan. Jadi ya bagiannya terbaik, bagiannya kita melakukan yang baik-baik tadi tuh. Tapi itu belajar, Mas. Itu belajar. Kayaknya kalau baca kayaknya gampang. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Nah, kita orang Kristen ini kita benar-benar harus belajar. Oh iya. Bagaimana kita menjaga hati kita sendiri gitu loh. Makanya saat kita itu orang Kristen itu agama disebut bukan sekedar agama tapi agama kasih kok. Iya. Kita diajarin dari tentang mengasihi. Gak ada level kasih yang lebih tinggi daripada orang yang ditampar pipi kirinya berikan pipi kanannya. Iya. Gak ada. Dimanapun gitu kita ngomong tentang kasih. Kita bukan sekedar ya Tuhan Yesus ngajarin kita bukan sekedar cuma ngomong tapi Tuhan Yesus membuktikan. Iya. Karena kan
kasih, cinta itu kalau diomong ya semua orang bisa ngomong kok. Tapi Betul, untuk pembuktian dan melakukannya melakukannya itu yang bisa atau berat. tidak, betul. Tapi kita bersyukur punya teladan Tuhan Yesus tuh. Iya, Yang bukan sekedar ngomong dari surga, tapi dia turun dari surga. betul. Bukan sekedar turun, tapi dia mati buat kita tuh, Kang. Nggak kebetulan tadi firman Tuhan dari Bapak Gembala kan Iya. di ibadah raya juga seperti itu kan. Hmm. Yesus malah yang kasih makan nih 5.000 orang, Mas. Iya. Tapi ya salah satu dari mereka juga yang Iya. ini Yesus kan. Makanya pelajaran buat kita kalau memang kita udah baik aja diomongin orang, lah Tuhan Ya, Yesus level betul. Tuhan Yesus nih kok yang tidak bercacat celah. Ya. Ya kita mah cacat mah bukan sekedar cacat kali-kali kita nih kalau Ya. iya kan. Tapi Tuhan Yesus yang apa ya? Sempurna itulah. Sempurna itu gitu. Hmm. Masih ada orang di belakang sana Masih mengkhianati. ada aja. Bahkan ring satunya Tuhan Yesus Betul. tuh. Tadi Bapak Gembala Yudas berkhianat. Petrus menyangkal. Betapa itu orang terdekat loh kok. Ya, Rasul, 12 Rasul. Iya, orang terdekat. Makanya ya benar, akan pengkhianatan atau celaan-celaan itu akan muncul dari orang-orang yang dekat kok. Pertama Betul. pasti orang dekat. Kalau orang yang jauh kan nggak Nggak mungkin, jauh karena kita nggak kenal. Itu memang orang yang terdekat kita terdekat bisa iya, menyakiti. menyakiti. Nggak mungkin Gitu. kita di sini tersakiti sama orang yang di Amerika sono kan nggak Ya. mungkin. Makanya Tapi di orang Arkadia nggak ada, Mas. Ah, Ya, hanya di setuju, sono. sono, makanya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat pokoknya. Ya. Iya, makanya betapa pentingnya kita tadi tuh jangan membalas. Makanya buat semua orang. Jadi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya, ngomong-ngomong sebuah kebaikan tadi tuh standar kita tuh beda Ya, kok. berbuat baik deh. Yang penting kita berbuat baik deh. Iya. Kita berbuat baik ini bisa salah, Mas. Iya. Di mata orang. Padahal kita tulus kita Tulus, berbuat iya. baik. Tapi orang ngelihatnya Ya. dari satu sisi, ya Nah, susah gitu. iya, makanya kita susah sih kalau maksudnya. Hmm, Satu hal yang pasti gagal adalah menyenangkan semua orang kok. benar. Itu udah akan mungkin Betul. bisa. Makanya bagian kita senengin Tuhan dulu nih. Ya. Senengin Tuhan aja dulu. Oh ya. Makanya kalau ngomong kita berbuat baik adalah standar, kan standar. Bahkan kita kalau tidak melakukan baik dosa loh kok. Betul. Ayatnya saya bacain ya. Iya. Kita buka dalam Yakobus 4 ayat 17. Menarik nih. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Hmm, Jadi misalkan kita nih kawasan, suatu ketika kita tahu memberi adalah hal yang baik. Kita iya. tahu dong memberi itu hal yang baik. Hmm. Suatu ketika kita digerakin sama Tuhan. Misalkan kawasan, kita lah di jalan lah, Iya. siapapun ya, digerakin Tuhan suruh ngasih, kasih aja, kasih. Hmm. Kita harus kasih tuh kawasan. Hmm. Karena kita tahu memberikan baik nih. Iya. Kalau kita nggak ngelakuin dosa loh kita. Iya, betul, betul. Makanya bersyukur kalau diberi kesempatan, digerakin Tuhan, siapapun lah. Bukan soal ngomong uang ya. Kadang ada hal-hal yang digerakin, Hmm. bantu aja. Ada digerakin, doain. Itu hal baik kan? Iya. Nah, kalau kita tidak melakukan hal-hal baik itu, kita berdosa. Betul, betul. Level kita setinggi itu tuh kawasan. Kalau ngomong mencuri ya pasti dosa Iya. dong, merugikan orang lain, membunuh udah pasti tuh hal-hal yang nabrak sama hukum negara itu pastilah. Hmm. Ini standar kita tuh, tidak melakukan yang baik aja dosa kita. Ya makanya balik lagi ke yang tadi ya Mas ya, yang masalah apa namanya tadi yang kita bicara tentang menyenangkan, Iya. yang menyenangkan apa namanya nggak semuanya kita bisa menyenangkan Iya. semua orang. Kita mau menyenangkan Tuhan aja. Ini sih pengalaman saya pribadi nih Mas ya. Boleh, Mas. Waktu baru pertama kali melayani Tuhan, ya puji nama Tuhan saya dipercayakan dari awal pertama kali jadi asyir tuh Mas. Iya. Nah, jadi asyir itu sebetulnya nggak gampang Mas. Oh iya. Karena kita harus senyum terus sama orang. Mm-mm. Nggak mungkin kita jadi asyir salaman cemberut kan nggak mungkin. Iya. Mas. Kita dalam masalah pribadi kita bawa-bawa Mm-mm. kan nggak bisa. Nah terus ya puji Tuhan lagi saya naik level jadi singer Iya. dipercayakan. Nah yang ketiga ya dipercayakan bisa bawa puji-pujian Iya. jadi worship leader. Itu pertama kali saya jadi worship leader itu intimidasinya luar biasa tuh Oh, Mas. iya. Jadi apa namanya saya berpikir wah suara saya nggak bagus lah gini. Tapi semakin lama saya mendengarkan tuntunan dari Bapak Gembala juga kadang firman-firman yang disampaikan terus saya sering baca firman Tuhan juga ya kan kita kan ada gemar ya Mas ya Iya. gerakan membaca Alkitab setiap hari ada laporannya yang dikul juga yang belum baca Alkitab setiap hari. Nah, Ayo. mulai hari ini kita baca Alkitab setiap satu pasal doang setiap hari Kadang Mas ya. ada orang, oh saya mah nggak ngerti, baca Iya, aja, baca ngerti aja. ya. Itu nanti kita ada remah Mm. sendiri. Nah, itu intimidasi kenceng tuh, Mas. Wah, suara jelek ini. Dan saya akhirnya pada saat saya baca firman Tuhan, saya sering dengar dari tuntunan Bapak Gembala.
ada yang tiba-tiba hati saya bilang, udah kan kamu nyanyi bukan buat orang, Ya. nyanyi buat Tuhan kan. Nah udah dari situ saya cuek tuh Mas. Ya pokoknya kalau saya buat pujian ya udah saya nyanyi buat Tuhan. Ya. Mau suara saya gimana pun ya, tapi ya kita perlu latihan Ya. juga, bukannya buat mentang-mentang buat Tuhan asal-asalan ya Asal, enggak. Yang penting kan kita nadanya benar, nggak fales. Kalau mau bagus mah kita gereja sewa artis aja, Mas. Iya. Gitu bener Mas kalau intinya. Yang penting kita sama Tuhan aja. Nah dari situ saya berdoa, ya udah. Saya sekarang kalau misalkan saya mau pujian ya saya buat Tuhan, saya bukan buat jemaat gitu loh. Bener sih Kosan. Maksudnya kalau ngomong tentang ya kita tahu malaikat itu suaranya lebih luar biasa Kosan. Iya. Dia bisa berapa oktav di atas kita. Betul. Tapi Tuhan itu kalau cuma pengen Tuhan denger suara asik mah di sorga udah luar biasa Kosan. Makanya kita dikasih karunia nih, kalau kita dikasih kesempatan apapun pelayanannya. Saya tuh selalu bilang sama beberapa orang, kita itu upahnya sama Kosan. Iya. Tadi ngomong Sure. singer, upahnya sama. Kan Tuhan pernah kasih ilustrasi tuh. Orang yang bekerja di kebun anggur kan. Iya. Datang pagi, upahnya 1 dinar nih Kosan. Ngerjain apapun misalnya berangkat pagi. Datang siang, upahnya 1 dinar. Iya. Bahkan mau datang terakhir loh, sama upahnya 1 dinar. Karena kesepakatannya bekerjanya 1 dinar sehari. Betul. Makanya kita itu semua punya, yang khotbah sama upahnya sama, yang asar sama. Makanya apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Tadi kalau ngomong, wah enak asar mah salaman doang. Belum tahu. Ada yang lewat disalamin itu bisa diomongin. Belum tahu. Malah saking ramenya lewat satu ya Mas ya. Aduh. Kalau ngomong semua punya kita punya tanggung jawab, dan benar kita harus bertanggungjawabkan dan kita harus lakukan dengan baik Kosan. Betul. Saya nih Kosan, saya kan ini sekedar cerita, ini udah lampau nih Kosan, udah cerita. Saya pernah cerita. Dulu waktu kita kan gereja, puji Tuhan hari ini sudah Tuhan percayakan tempat yang lebih baik nih Kosan, udah lebih besar. Kan kita ngontraknya sama Tuhan Yesus nih sekarang. Dulu waktu gereja masih waktu satu ruko nih Kosan di sini, orang-orang yang di Arkadia, GB Arkadia pasti tahu nih perjalanan Arkadia. Masih kerjanya satu ruko Kosan. Beberapa tempat ada beberapa orang tuh suka naruh tasnya di kursi. Ya. Ini saya kan ini agak inisiatif nih Kosan. Maksud saya biar orang datang saya pindahin nih. Kan maksud saya baik ya Kosan. Baik supaya orang duduk nih. Diomelin saya Kosan. Daus pindah-pindah tas, nggak tahu tas mahal ya. Maksudnya nggak gitu, tapi saya diomelin. Maksud saya kan itu baik menurut saya. Tapi ya makanya kalau ngomong diomongin, pasti diomongin orang Kosan. Ada aja yang makanya bagian kita lakuin yang terbaik aja. Ya jangan sampai ya kita tahu batasannya lah, kita tahu batasan ini, jangan cuma merasa baik, ini kayaknya benar menurut saya, tapi nggak juga. Siapa tahu perlu diuji dan kebenarannya gimana gitu. Jangan sampai menurut kebenaran kita gitu. Dan yang pasti tidak melanggar norma-norma lah. Kita harus punya tahu hal itu. Yang penting ya intinya kita di pelayanan ya kita sebisa mungkin ya kita melayani untuk Tuhan aja. Kita mesti jaga hati kita, kita jangan mudah tersinggung, mudah baper, ya itu intinya sih Mas. Ya, kalau ngomong semua orang punya perasaan lah. Kadang jangan pernah merasa hidup saya paling menderita gitu. Maksudnya enggak, semua orang punya masalah, punya pergumulan masing-masing. Bahkan Tuhan ya kan pikulah kuk yang kuberikan gitu. Maksudnya kita semua punya kuk masing-masing. Betapa pentingnya kita hari-hari ini ya lakuin yang terbaik lah buat Tuhan. Betul. Terutama tentang hari ini temanya tentang kebajikan. Ya. Ini kalau saya baca lagi nih kebajikan Mas, dapat disebut juga kemuliaan akhlak. Akhlak itu kan berarti tabiat ya, tabiat atau sifat kan, ya seperti yang tadi kita ngomong kan, ya kita mesti jaga sikap kita di gereja gitu, jangan mudah tersinggung ya kan. Terus saya baca lagi kebajikan itu bisa dianggap baik sehingga dijadikan salah satu sendi keutamaan dan sikap berbudi pekerti yang baik tuh Mas. Kayaknya ini pelajaran bahasa Indonesia banget nih. Dalam nih kayaknya. Ini kan kalau sekarang jarang banget. Tapi kalau dulu zaman kita bahasa Indonesia tentang budi pekerti, mungkin ada pelajaran budi pekerti kan? Ada, sekarang masih ada nggak ya? Kayaknya udah nggak ada deh Mas. Pelajaran budi. Iya, kalau zaman saya dulu SD sampai SMP itu ada pelajaran budi pekerti tuh Kak. Betul. Nah, maksudnya tentang belajari hal-hal gitu. Ya benar, hal-hal yang baik. Emang bahasanya kebajikan itu jarang digunakan. Tapi intinya ya tadi tuh, bukan akhlak yang baik ya kebajikan. Luas itu Mas. Kebajikan itu artinya memang luas sih. Makanya Rasul Paulus tuh udah dari zaman kalau ngomong dia orang pinter kok. Makanya bahasa-bahasanya itu ya
luas lah pengertiannya, bahasa luas gitu. Betul. Makanya hari ini gimana hidup kita bisa lewat kebajikan yang kita lakukan, iman kita bertumbuh dan iman orang lain bertumbuh, Kak Hasan. Siap. Jangan Betul. sampai lewat hal-hal yang kita lakukan, hal-hal yang jangan sampai bukan hal baik misalkan yang kita lakukan, jadi bukan hanya sekedar kita iman kita yang jatuh, tapi orang yang lihat malah jadi tidak jadi beriman. Iya, benar. Makanya pentingnya kita, kan temanya tadi kan kita menumbuhkan iman kita kan, Kawasan tadi kalau ayat pokok kita gitu kan. Betul. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Wah, Kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Makanya besok ada lewat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, ada tentang pengetahuan, tentang penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Pokoknya ikutin terus Rumah Doa Pagi dengan konsep tuntunan sepekan ini, dalam konsep tuntunan sepekan. Dari Senin sampai Sabtu. Ya, dari Senin sampai Sabtu. Yang menariknya bisa diikutin siaran tunda nih. Ya, kami dimulainya di jam 4.50. 4.50, bangun kesiangan. Aduh, jangan alasan, aduh kesiangan lagi. Enggak, masih bisa diikuti di siaran tunda. Ya. Gitu. Atau kalau mau lihat videonya siaran besok siaran-siaran lain, bisa subscribe YouTube, channel YouTube GBI Arkadia. Dan di GBI Arkadia juga ada TikTok, Mas. Oh iya. TikTok GBI Arkadia. Dan fanpage Facebook dan Instagram. Boleh di-follow. Iya, bagi yang nggak di sekitar Arkadia boleh komen nih. Saya dari mana? Betul. Boleh komen. Oh iya nih, kita bersyukur, kan kita juga senang nih kalau jadi berkat di mana saudara kita berada. Kalau ada pertanyaan boleh chat di komen. Boleh komen. Nanti tim kita akan membalas, menjawab. Nanti kalau kami tidak sanggup menjawab, ada Bapak Gembala. Iya, karena tugas terberatnya ada di Bapak Gembala. Mohon maaf, anaknya agak kurang ajar. Pokoknya kalau ada berat-berat, kasih Bapak Gembala dulu. Ya, pokoknya gitu. Tuhan, kayaknya cukup nih, Kasan. Iya, besok dilanjutkan oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur hari ini tuh hari sebaik. Kita mau awali 1 Juli ini, hari pertama di semester 2 ini dengan kebajikan. Luas tadi kita ngomong, kalau tiba-tiba apa ya kebajikan, dimundurin lagi videonya, ulangin dari pertama. Gitu, Tuhan. Pokoknya apapun yang kita lakukan, biarlah nama Tuhan disenangkan. Amin. Supaya iman kita bertumbuh, dan iman orang-orang yang melihat kita, orang-orang yang bersama kita, imannya juga bertumbuh. Haleluya. Nama Tuhan kita tutup dengan sebuah lagu, Pasan. Oke. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin, Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau, Yesus. Bapak mengucap syukur buat pagi yang indah ini, Tuhan. Benar, ini iman kami, Tuhan. Biarlah kebajikan, kemurahan selalu mengikuti kami, Tuhan. Amin. Terutama di semester kedua, memasuki semester kedua ini, Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu, Tuhan, dalam kebajikan dan kemurahan-Mu, Tuhan. Makasih, berkati kami, Tuhan, hamba-hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini, Tuhan. Berkati kami, Tuhan. Berkati juga yang mendengarkan dimanapun berada. Bahkan siaran tunda nanti, Tuhan. Berkat yang sama atas setiap kami. Amin. Makasih, terima kasih, Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur. Doa ini kami peraskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Shalom.